Assalamualaikum teman-teman bunda, muda dan mama semua. Apa kabarnya hari ini? Seperti biasa, semoga selalu dalam keadaan sehat dan hati yang bahagia ya, amin. Jadi aku mau sedikit cerita. Sebelumnya maaf baru sempat upload lagi karena memang dari kemarin aku lagi repot beres barang-barang, karena insya Allah niatnya kami keluarga mau pindah ke kontrakannya lama. Jadi memang di sini tuh kita ngontrak cuma 3 bulan sambil nunggu kontrakan yang sudah lama kita tempatin itu diperbaiki. Jadi karena di sana sudah rapi, jadi kita mau siap-siap untuk beres-beres. Jadi bisa dilihat ya bunda, tadi tuh sebenarnya udah jam 12 siang tapi hawanya tuh masih mendung. Jadi aku rencananya mau buat cemilan dengan sisa barang yang ada, dan itu sisa terigunya juga nggak banyak. Terus itu juga ada tepung panir, air, ada telur, itu seasoningnya ada garam penyedap, ada bubuk, itu juga ada sisa kentang di kulkas sama wortel dan bawang dan seledri. Jadi niatnya mau aku buat risol dengan sisa barang yang ada. Dan ini tuh mau aku adonin, jadi aku pakai seasoningnya juga nggak terlalu banyak dulu, sesuai takaran dulu, dirasa kalau memang kurang asin tinggal tambahin bumbunya. Jadi ini tuh sisa terigu yang kemarin waktu aku buat tempeng terigu, makanya nggak banyak. Karena kan tadi aku bilang aku manfaatin sisa makanan yang ada, kayak tepung panir atau tepung rotinya pun itu sisa. Terus juga wortel, kentangnya pun sisa stok belanjaan di kulkas. Karena memang aku belum stok lagi, karena tadi aku bilang aku mau pindahan, jadi aku mau stok makanan banyak dulu. Dan untuk ini adonannya tuh kalau untuk kulit risol menurut aku tuh memang harus agak encer. Beda sama waktu aku bikin empeng terigu kemarin, dan ini untuk teksturnya masih agak kental. Jadi memang harus tambahin air lagi sambil dirasa untuk asinnya sudah cukup atau kurang. Dan kalau untuk kulit risol ini memang kalau aku pasti aku saring lagi, karena kan bisa lihat itu ada kayak gerindil-gerindilannya, nanti pasti cetak pasti takutnya nggak matang. Jadi sebenarnya mungkin kalau bunda-bunda yang punya alat kocok itu bisa lebih halus, atau mungkin juga bisa pakai mixer kali ya. Cuman kalau aku kan tadi aku bilang siapa tahu bunda-bunda di sana ada yang punya alat sederhana, jadi kita bisa manfaatkan dan tetap bisa buat makanan walaupun dengan alatnya seadanya. Jadi ini aku saring lagi supaya tekstur si adonannya tuh lebih halus, lebih soft gitu. Dan ini tuh adonan halusnya bumbunya tuh ada bawang merah, bawang putih, aku blender dulu. Nah ini aku lagi tumis si bawang merah bawang putihnya tadi, nggak terlalu banyak karena memang isiannya juga nggak banyak, karena aku bikinnya juga tadi sisa barang yang ada. Jadi aku buat sesuai dengan isinya supaya nggak mubazir nanti kebuang-buang. Dan ini aku mau masukin kentang, wortel, dan untuk potongannya pun sesuai selera bunda-bunda. Kalau aku nggak terlalu besar nggak terlalu kecil juga. Nah ini tuh ditumis, nanti tinggal tambahin seasoningnya, penyedap atau garam seperti biasa dirasa-rasa. Untuk selera sebenarnya bisa pakai cabai juga, cuma kan aku anak-anak ikut makan, jadi aku pakein ada bubuk aja. Ini tuh ditumis, biasanya nanti aku tambahin air sedikit biar supaya lebih empuk. Sambil nunggu isiannya mateng, aku juga nyetak kulitnya dulu. Ini kenapa aku nggak pakai teflon, karena tadi aku bilang mungkin di sana ada bunda-bunda yang nggak punya teflon anti lengket, bisa pakai penggorengan pun tetap bisa. Jadi kalau memang untuk kulit risol ini teksturnya tuh memang harus lebih encer ya bunda-bunda. Dia seperti ini atau nyetaknya mungkin dilihatnya agak ribet, tapi ya tetap disyukuri kalau kita buat makanan terus dinikmati sama keluarga, bisa dimakan, itu senang banget kalau aku pribadi. Nah ini tuh hasilnya setelah dicetak semua. Untuk diameternya pun nggak terlalu besar ya bunda-bunda, karena kan memang dicetaknya tuh secara manual, jadi untuk ukurannya pun pasti nggak sama. Dan ini juga aku isinya nggak terlalu banyak-banyak supaya bisa digulung. Mungkin juga kalau bunda-bunda mau ikutin yang kayak video aku boleh, tapi mungkin kalau mau yang cari profesional di YouTube pun banyak. Kalau aku ini resep buat ibu rumah tangga yang mungkin waktunya terbatas, bisa memanfaatkan sisa makanan yang ada dengan cara yang simple dan cepat, juga tetap bisa buat cemilan untuk orang-orang di rumah.
Dan ini tuh langsung aku celupin ke telur, terus aku balurin tepung panir nanti, karena kalau dicetak dulu semuanya takutnya si kulitnya tuh keburu kering terus nanti pecah. Jadi habis aku cetak gulung-gulung ini langsung aku balurin ke tepung panir. Jadi ya alhamdulillah bunda-bunda bentuknya pun juga nggak terlalu jelek-jelek banget, nggak terlalu bagus-bagus juga, karena kan memang tadi aku bilang aku nggak profesional, jadi buatnya yang sebisa aku, tapi alhamdulillah tetap bisa dinikmati ya bunda-bunda. Ini dibalurinya tuh sampai ketutup semua. Jadi ya sambil nunggu di luar tuh hujan, kita buat makanan cemilan yang bisa dimakan sekeluarga, daripada kita jajan di luar kan, yang mudah-mudahan bisa manfaatkan sisa makanan. Dan ini tuh tadi udah aku buat sebelumnya. Jadi setelah semua selesai dibuat itu nggak jadinya pun nggak banyak. Ini aku mau coba goreng dulu satu. Ternyata memang harus disimpan dulu di freezer supaya tepung panirnya tuh nempel ya bunda-bunda. Jadi ini tuh pas aku coba tepungnya tuh lepas. Dan ini tuh memang harus disimpan freezer dulu. Jadi sebelum ini nanti aku goreng, nih aku mau simpan dulu di freezer supaya si tepung panirnya tuh nempel di kulit risolnya. Jadi sebelumnya aku mau buat makan siang dulu untuk suami aku. Kalau anak-anak sudah pada makan, dengan menu simple juga. Telur dadar, aku pakai cabai, bawang merah, bawang putih supaya lebih ada rasanya. Nggak telur dadar putih aja biasa. Jadi cukup sekian dulu ya bunda-bunda video dari aku. Jangan lupa like, komen, juga subscribe. Jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian dapat notifikasi dari aku yang terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.